Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala, Ar-Rahman yang maha pengasih, Ar-Rahim lagi maha penyayang. Kami memulai pembacaan kitab atau penulisan kitab ini, kata beliau Al-Imam Abdullah Alawi Al-Haddad, selalu mendahuluinya dengan kalimat basmalah, karena ini mengikuti anjuran dari hadis Rasulullah, kullu amrin dzibalin la yub. Itu jadi mematuhi perintah Rasulullah yang berupa anjuran dari hadis. Juga itu mencontoh meneladani Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an secara tauqifian, secara anjuran dari Rasulullah, itu tata letaknya dimulai dengan suratul Fatihah yang dimana diawali dengan basmalah. Jadi memang kalau dari sisi turunnya ayat, Iqra adalah yang pertama. Namun dari sisi tauqifi, penulisan atau pengaturan urutannya yang diiyakan oleh Rasulullah adalah memulai Al-Quran dengan surah Al-Fatihah yang diawali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman maha pengasih, Ar-Rahim lagi maha penyayang. Ini kalau di bahasa Madura biasanya Ar-Rahman pemberi nikmat besar, seapareng nikmat raja. Ar-Rahim pemberi nikmat yang kecil, anugerah yang kecil, seapareng nikmat keni. Kenapa demikian? Kenapa pemberi nikmat besar, pemberi nikmat kecil? Apa maksudnya? Ar-Rahman itu kata para ulama, dari segi umumnya nikmat Allah itu Ar-Rahman lebih umum. Yashmalul mu'mina wal kafira wal hayawan wal jamadat. Jadi nikmat Allah yang terkandung dalam nama Ar-Rahman itu mencakup seisi alam semesta ini. Jadi Allah merahmati, memberikan anugerah kepada yang muslim, kepada yang kafir. Semua masih bisa makan, semua masih bisa merasakan kenikmatan dari Allah. Adapun penyebutan Ar-Rahim dengan pemberi anugerah kecil, pemberi nikmat kecil, ada juga dari sisi meluasnya. Karena fa innahu yakhussu lil mu'minina fil akhirah. Karena Ar-Rahim itu hanya khusus, tentu spesial untuk umat Islam saja kelak di akhirat nanti. Maka ditinjau, dilihat dari sisi meluasnya, Ar-Rahman lebih besar karena mencakup lebih banyak kaum. Adapun Ar-Rahim itu lebih sempit karena hanya mencakup kepada orang Islam saja. Padahal kalau ditinjau dari sisi besarnya, Ar-Rahim ini lebih besar daripada Ar-Rahman. Kenapa? Karena di dalam sebagian hadis disebutkan innallaha khalaqa mi'ata rahmatin. Allah subhanahu wa ta'ala itu menciptakan 100 rahmat. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala fa'anzala minha wahidatan ila dunya mundu an khuliqa Adam ila yumiddin aw kama qala Rasul. 1 dari 100 itu oleh Allah subhanahu wa ta'ala diturunkan di muka bumi mulai dari masa Nabi Adam hingga hari kiamat. Fabiha tatarahamul khalaik. Dengan 1 rahmat itu sesama makhluk itu saling menyayangi. Jadi melalui 1 rahmat kita bisa makan, bisa minum seumur hidup kita. Bahkan hewan bisa saling menyayangi induk dengan anaknya. Kita lihat kalau ada ayam punya anak-anak kecil yang baru menetas dari telurnya, itu kalau ada orang mengganggu sedikit, itu induknya langsung menabrak, langsung marah. Itu kata para ulama, itu mendapatkan bagian kecil dari rahmat Allah yang satu itu yang diturunkan di muka bumi. Sedangkan 99 nikmat sisanya, rahmat sisanya oleh Allah dipersiapkan kelak di akhirat khusus bagi umat Islam. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Dan tidak ada kemampuan untuk menghindari kemaksiatan. Dan tidak ada kekuatan untuk melaksanakan ibadah kecuali melainkan dengan pertolongan Allah yang maha tinggi dan yang maha agung. Segala bentuk ibadah kita ataupun segala bentuk kemampuan kita menghindari maksiat semata-mata itu pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalimat la haula itu mengajarkan kita untuk selalu sadar bahwa kita di dalam keadaan ini tidak punya peran apa-apa. Kita bahkan untuk diri kita sendiri kita tidak punya kuasa. Hanya saja ulama ahlus sunnah wal jamaah menekankan dan meyakini bahwa manusia itu memang tidak memiliki daya apapun, hanya saja mereka oleh Allah subhanahu wa ta'ala diberikan ikhtiar.
Ikhtiar itu kemampuan memilih. Jadi ketika kita melihat api, kita tahu, oh ini panas, harusnya kita tidak terjun ke dalam api. Kita lihat jurang, oh ini bisa mati kalau melompat ke sini. Itu hanya ikhtiar, ketentuannya dari Allah. Bisa jadi kita tidak mau menyentuh api, tapi Allah kehendaki kita terbakar oleh api. Kita tidak menginginkan untuk terjun ke jurang, namun Allah menghendaki kita terjatuh ke dalam jurang. Jadi ketentuannya semua dari Allah. Hanya saja manusia memiliki ikhtiar. Apa gunanya ikhtiar itu? Agar manusia kelak tidak punya dalih lagi atas dosa-dosanya. Jadi kalau tidak ada ikhtiar, maka orang kafir bisa menuntut nanti, ya Allah, kenapa engkau siksa kami ke dalam neraka? Bukankah engkau yang menciptakan kekafiran kami? Tidak demikian, manusia sudah diberikan hak untuk memilih. Di dalam jiwanya itu diberikan hak untuk memilih mana yang baik, mana yang buruk. Namun lebih dari itu kita harus meyakini bahwa kemampuan kita untuk menghindar dari maksiat, meninggalkan perkara yang buruk, ataupun kemampuan kita ketika kita melaksanakan ibadah, itu tidak lepas dari kodrat, dari kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita tidak mengenal yang namanya ujub. Ujub itu syuhudul ibadah sadiratan minan nafsi ghaiban anil minnah, kata Al-Imam Abdullah bin Husain bin Tahir dalam kitab Sulamut Taufiq. Seseorang ketika melihat ibadahnya sendiri adalah muncul dari kemampuan tubuhnya dan lepas dari anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itu adalah ujub. Dan ujub itu termasuk hal yang bisa menggugurkan nilai ibadah. Ibadah kita yang kita laksanakan dengan perasaan ujub, itu tidak akan ada nilainya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kita selalu diajarkan untuk membaca la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci engkau ya Allah. Kalimat subhanak atau subhanallah itu kita mensucikan Allah dari segala apapun yang dinisbatkan kepada Allah oleh orang-orang kafir. Orang kafir mengatakan Allah punya sekutu, atau Allah ada dua, ada tiga, Allah punya anak, punya istri, Allah bisa lemah. Itu prasangka semuanya yang datang dari orang kafir, kita tolak semuanya dengan kalimat subhanak. Allah subhanahu wa ta'ala maha suci dari segala praduga mereka. Maha suci Allah, la ilma lana, tidak ada pengetahuan, tidak ada ilmu bagi kami, illa ma'allamtana, kecuali apa yang engkau ajarkan ya Allah kepada kami. Jadi kata Al-Imam Abdullah Alawi Al-Haddad memulai kitab ini dengan pengakuan bahwa keilmuan yang dimiliki manusia itu tidak ada selain yang memang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Manusia itu tidak punya kemampuan, tidak punya pengetahuan. Ilmu yang ada di dalam kepala manusia itu hanya secuil, dan itu pun pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak salah Imam Ali radhiyallahu ta'ala anhu itu pernah ditanya tentang ayat wa ma utitum minal ilmi illa qalila, dan tidaklah engkau umat manusia, tidaklah engkau diberikan pengetahuan kecuali hanya sedikit. Imam Ali ditanya, wahai Imam Ali, sedikit itu seperti apa? Imam Ali menjawab, kamu datangi lautan, celupkan telunjukmu ke dalam lautan. Setetes yang mengambang di jarimu, itulah ilmu manusia. Lautan itu adalah ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan jika pun ditambahkan lagi lautan, itu belum cukup untuk menjadi pengimbang atau pengibaratan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Lanafidhal bahru qabla an tanfadha kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Andai kata lautan dijadikan tinta, pepohonan kita jadikan pensil untuk menulis, menjabarkan ilmu-ilmu Allah, laksana itu semua akan habis, sedangkan ilmu Allah belum usai kita jabarkan. Innaka antal alimul hakim, sesungguhnya engkau ya Allah adalah yang maha mengetahui dan yang maha bijaksana. Jadi al-alim keterangan dari illa ma'allamtana, Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mengetahui. Al-hakim di sini sifat kedua bagi Allah, yaitu yang maha bijaksana. Allah subhanahu wa ta'ala itu selalu menciptakan sesuatu tepat pada posisinya. Jadi tidak ada yang meleset dari ciptaan Allah. Ada orang yang ditakdirkan kaya, ada orang yang ditakdirkan miskin, itu tidak bisa dibantah. Selain memang itu milik Allah semua,
Juga yang tahu hikmahnya adalah Allah. Kadang orang yang kaya itu lebih baik kaya. Kadang orang yang miskin memang lebih baik menjadi miskin. Jadi pernah dahulu di zaman Nabi Musa, ketika Nabi Musa berjumpa dengan Nabi Khidir, itu menaiki perahu, fakharaqaha. Oleh Nabi Khidir perahunya dilobangi. Oleh Nabi Musa diingkari. Apakah engkau wahai Nabi Khidir mau mencelakai pemilik perahu ini sehingga engkau lobangi perahu ini? Kata Nabi Khidir kemudian menjelaskan, andai kata perahu tersebut tidak saya bocori, itu nanti perahu ini akan dirampas oleh seorang perampok. Maka dari itu saya lobangi sedikit agar perahu ini menjadi seperti perahu rusak, hingga orang tersebut terselamatkan dari perampokan itu. Itu kata para ulama, hingga orangnya mati, orang tersebut tidak tahu kalau di belakang sana ada perampok. Jadi dia tidak tahu mengapa perahunya dirusak oleh orang, tidak tahu hikmahnya. Sampai orang itu mati, dia tidak tahu bahwa di sana ada rampok yang andaikan perahu itu tidak dilobangi oleh Nabi Khidir, niscaya dia akan kehilangan mata pencarian uangnya. Itu hikmah-hikmah yang Allah letakkan di dalam segala penciptaannya. Jadi ada dalam wa fi anfusikum di dalam Al-Qur'an. Jadi jangankan sampai ke yang di luar kita, yang ada di dalam tubuh kita itu semua ada hikmahnya. Kenapa kita punya alis, kenapa kita punya jari sampai 5, itu semua ada hikmahnya yang kadang manusia bisa mengetahui, kadang juga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dirahasiakan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan alam semesta. Pujian berbentuk apapun, entah itu manusia memuji Allah atau Allah memuji manusia, seperti ketika Allah memuji Nabi Muhammad, innaka la'ala khuluqin azim, sungguh engkau Muhammad berada di atas segala budi pekerti yang luhur. Ataupun manusia memuji manusia, ataupun ketika Allah memuji dirinya sendiri, segala bentuk pujian itu hakikatnya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kata para ulama, ketika ada orang mencaci orang lain, menghina fisik orang lain, itu Allah murka. Kenapa? Karena itu ciptaan Allah. Seakan-akan kita melecehkan karya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, kamu ciptakan ini dengan bentuk yang buruk, berarti ciptaanmu ini buruk. Seakan-akan kita menisbatkan keburukan itu kepada Allah. Sebab pujian semuanya itu milik Allah. Semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini kita mengenal Rabbil Alamin. Santri yang belajar Al-Alamin itu adalah jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim itu adalah lil aqil, adalah milik orang yang berakal. Jadi ketika disebutkan misalnya misalnya az-zaidunah, 3 zaid, itu semua harus untuk orang yang berakal. Kita tidak bisa sebutkan al-kursiyuna, 3 kursi, tidak bisa. Al-karasi bisanya jadi jamak taksir. Makanya kata para ulama, al-alamin di sini adalah al-jin wal ins wal malaikah. Jadi Allah adalah Tuhan dari 3 spesies makhluk Allah ini. Tuhannya malaikat, Tuhannya jin, Tuhannya manusia. Kalau ada orang yang bertanya, apakah Allah bukan Tuhannya hewan? Allah bukan Tuhannya binatang? Tidak demikian. Ini min babil balaghah. Ada yang disebut taghliban ala sabilil aghlabiyah, dipilih dari yang agung-agungnya. Artinya kalau sampai jin, manusia, malaikat, 3 makhluk Allah yang punya akal ini menyembah kepada Allah dan bertuhan kepada Allah, apalagi makhluk selain yang 3 itu, maka tentu semuanya berada dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala puji bagi Allah, alladzi, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala ja'ala ad-da'wata ilal huda wad dalalata 'alal khairi wan nasihata lil muslimina min afdalil qurbat wa arfa'id darajat wa ahammil muhimmat fid din. Allah menjadikan seruan kepada petunjuk dan ajakan kepada kebaikan dan nasihat terhadap umat Islam sebagai paling utamanya kedekatan kepada Allah, dan paling tingginya derajat di sisi Allah, dan paling pentingnya sesuatu yang penting di dalam agama. Jadi 3 hal ini oleh kata Al-Imam Abdullah Alawi Al-Haddad, itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dijadikan sesuatu yang paling penting.
yang paling mulia. Apa 3 hal itu? Menyerukan kepada kebaikan, mengajak kepada petunjuk Allah, dan menasihati umat Islam. Jadi kitab ini semua ke belakang akan menceritakan itu, akan membahas itu. Bagaimana beliau menasihati kita melalui tulisannya, bagaimana beliau menyerukan kita kepada kebaikan, mengajak kita, menunjukkan kita kepada petunjuk, dan seterusnya. Wadzalika sabilul anbiya. 3 hal tersebut, 3 sikap tersebut menunjukkan, menyerukan kepada kebaikan, menunjukkan kepada kepada anjuran agama atau menasihati umat Islam. Itu adalah sabilul anbiya, jalan yang ditempuh oleh para nabi. Semua para nabi itu menempuh jalan 3 hal itu, mengajak kebaikan, menyerukan kepada petunjuk agama, dan menasihati umat Islam. Al-mursalin, anbiya'illahil mursalin, yang oleh Allah subhanahu wa ta'ala diutus. Karena ada nabi yang tidak diutus. Jadi ada nabi, anbiya yang ghairul mursalin, anbiya yang tidak mendapat gelar rasul. Ada pula anbiya yang mendapat gelar rasul. Itu kalau tidak salah kita mengenal nisbatnya dengan umum wa khusus mutlak. Di dalam ilmu mantik disebut umum wa khusus mutlak. Artinya setiap rasul itu pasti nabi. Jadi enggak ada rasul yang bukan nabi. Tapi tidak semua nabi itu rasul. Ada nabi yang tidak diangkat menjadi rasul. Nabi itu orang yang man uhiya ila nafsih, orang yang menerima wahyu untuk dirinya sendiri. Adapun rasul, rasul yang juga nabi itu orang yang menerima wahyu dan diperintahkan untuk mengajak, menyerukan kepada orang lain. Itu rasul. Nah, cara-cara yang 3 itu, sikap 3 hal tersebut, mengajak kebaikan, menyerukan kepada petunjuk, menasehati, itu adalah sikap yang ditempuh oleh para nabi yang juga para rasul. Jadi seperti 25 nabi yang kita kenal, dari Nabi Adam hingga Nabi Muhammad, itu semua kebiasaannya adalah mengajak kebaikan, menyerukan kebaikan. Bukan saja itu jalan para nabi dan rasul, wa awliyaihi salihin. Itu juga sikap dari jalan yang ditempuh oleh para kekasih Allah as-salihin, yang semuanya itu adalah orang-orang soleh. Umat ahli sunnah wal jamaah itu mengimani bahwa aulia itu bukan sekedar orang mukmin saja. Jadi ada sebagian firqah di dalam Islam itu menganggap wali itu tidak ada. Jadi ayat yang mengatakan aulia itu semua untuk orang Islam. Orang Islam itu wali-wali semua. Tidak demikian kata para ulama ahli sunnah wal jamaah. Aulia itu ada orang-orang yang memang dipilih oleh Allah di antara umat Islam untuk menjadi kekasihnya. Jadi di antara para wali itu kita mengenal pembahasan para ulama, seseorang itu bisa menjadi wali dengan 2 hal. Yang pertama adalah as-salikin, orang yang menempuh jalur untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara dia menunaikan seluruh kewajibannya, meninggalkan seluruh perkara mungkar, kemudian dia tambah naik kelas lagi, dia menambah perilaku-perilaku sunnah, meninggalkan perkara-perkara makruh, lebih tinggi lagi kadang perkara-perkara mubah yang tidak berkepentingan dia tinggalkan juga. Jadi ada sebagian para wali itu saking dia ingin cepat sampai kepada Allah, dia sudah tinggalkan perkara makruh, jangankan haram, dia sudah tunaikan perkara sunnah, jangankan wajib, dia menambahi lagi apa? Dia tinggalkan seluruh mubahat yang tidak penting. Bahkan bajunya hanya punya 1. Kadang dipakai, kalau sudah dicuci, dijemur di tubuhnya sendiri. Itu di antara para wali ada yang seperti itu. Itu saking pengen cepat sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada bagian yang kedua, ada yang disebut al-majdubin. Jadi yang pertama itu as-salikin, orang yang ikut dari ma'rifah, dari thariqah, hingga suluk, hingga menjadi muridullah, dan seterusnya sampai mencapai derajat kewalian. Yang kedua itu al-majdubin. Al-majdubin itu memang orang yang oleh Allah Subhanahu wa taala dicintai, padahal dia belum berusaha untuk mendekat, oleh Allah dia ditarik. Itu majdub namanya. Majdub itu Allah yang pilih, bukan dia yang berusaha untuk sampai ke Allah, tapi Allah yang pilih. Itu kita banyak mengenal di kalangan para ulama, di kalangan para sadah, para habaib. Banyak yang oleh Allah Subhanahu wa taala orangnya biasa saja. Dia bukan yang melakukan semua sunnah-sunnah, dia orang biasa,
tapi oleh Allah disayangi sehingga ditarik, diangkat menjadi orang yang dikasihi, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama, biasa al-majdubin itu di antara para wali, al-majdubin orang yang biasanya mencapai kewalian karena dipilih, ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala, itu biasanya memulai sikapnya itu dengan apa yang telah puncak yang dicapai oleh as-salikin. Jadi permulaannya sama dengan puncak yang dicapai oleh as-salikin, di mana dia seringkali yafna 'anil kainat. Dia seperti tidak ingat dengan keberadaan. Kadang bajunya compang-camping, kadang perilakunya aneh, tidak bisa dinalar oleh kepala kita. Itu al-majdubin. Kif Habib? Adapun as-salikin tersebut biasanya memulai dengan akhlak, dengan kebaikan, ibadah, baru nanti setelah mau mencapai puncak, biasanya beliau itu kadang tidak keluar rumah lagi bertahun-tahun, khalwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Banyak ya seperti itu. Kalau tidak salah di Malang sekarang ada putranya Habib Abdullah bin Fiqih, Habib Muhammad bin Abdullah bin Fiqih, itu kalau tidak salah sudah 11 tahun. Saya dengar dari para habaib, kalau tidak salah sudah 11 tahun tidak keluar kamar. Kenapa? Katanya kalau keluar kamar tidak betah, lihat orang-orang, dosa-dosanya itu nampak semua. Jadi nggak betah hidup berlingkungan dengan orang-orang, maunya berduaan saja dengan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara para wali harus kita hormati, baik yang wali tersebut adalah wali majdub ataupun wali yang dari para ulama, itu harus kita hormati. Sebagaimana yang kita dengar dari sabda Rasul, man adzali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Orang yang menyakiti seorang kekasihku, maka dia telah akan aku kumandangkan peperangan untuknya. Jadi Allah yang akan murka, Allah yang tidak akan terima. Wal ulama'il amilin ar-rasikhin, dan para ulama, dan itu merupakan jalan para ulama yang mengamalkan, yang memantapkan keilmuan fil ilmi, memantapkan keilmuannya, wal yakin, dan keyakinannya. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina wa maulana, dan semoga Allah merahmati dan memberi keselamatan kepada Tuhan kita Maulana Muhammadir Rasulil Amin, utusan yang terpercaya, wal habibil makin, dan kekasih yang dikuatkan, khatamin nabiyyin, pemungkas para nabi, wa imamil muttaqin, dan imam dari seluruh orang yang bertakwa, wa sayyidis sabiqin wal lahiqin, dan tuan atau pemimpin dari seluruh orang yang terdahulu dan orang-orang yang akan ada setelahnya. Rasulullah itu imamil sabiqin wal lahiqin. Bahkan para Nabi Adam, Nabi kata di dalam sebagian hadis dijelaskan, Nabi Adam itu, Rasulullah itu sudah cahayanya sudah diciptakan sebelum Nabi Adam terbuat dari tanah. Wa Adam bainat turab. Jadi sebelum Nabi Adam itu terbuat, cahaya Rasulullah itu sudah ada. Bahkan suatu ketika Nabi Adam melakukan kesalahan, tapi tentu itu para rasul itu maksum. Jadi di sana kata para ulama suratul dzam, gambarnya saja seperti kesalahan. Padahal hakikatnya tidak, karena di surga itu tidak ada taklif. Dan banyak alasan-alasan lagi yang mengatakan bahwa hakikatnya itu bukan dosa. Intinya Nabi Adam memohon maaf kepada Allah, beristighfar kepada Allah dengan bertawassul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu oleh Allah ditanya, wahai Adam, dari mana kau tahu nama itu? Nabi Adam menjawab, saat engkau ciptakan aku ya Allah, pertama kali mata ini terbuka, saya melihat di tiang-tiang arasy ada nama Muhammad bersanding dengan namamu, maka aku yakin tidaklah nama itu disandingkan dengan namamu kecuali itu nama orang yang paling engkau kasihi. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai Adam, jangankan hanya engkau yang bertawassul dengan namanya, andai kata seluruh isi dunia bertawassul dengan nama dia, maka pasti aku terima. Itu diriwayatkan di banyak hadis. Maka sangat tidak ilmiah bagi orang yang menentang anjuran daripada tawassul kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi, dan atas seluruh keluarga Nabi. Ini setiap berdoa kita bersolawat di dalam solat ataupun di luar solat,
kita harus menyertakan wa alihi wa ala alihi. Jadi karena memang ada kecaman di dalam sebagian hadis bahwa jangan bersolawat dengan solawat yang potong. Solawat yang potong itu yang hanya bersolawat kepada Nabi Muhammad tanpa menyertakan keluarga-keluarganya. Keluarga Rasulullah itu memang di dalam fi babid du'a, siapa keluarga Rasulullah? Alur Rasul kullu mu'minin taqi. Di dalam bab doa itu ketika kita mengucapkan sallallahu ala Muhammad wa ala ali, itu keluarga Rasul yang dimaksud adalah seluruh umat Islam yang bertakwa. Tapi kata para ulama, wa dakhala fiha ala sabilil aulawiyah sulalatuhu. Jadi yang pertama kali masuk di dalam kategori alihi itu sebelum umat Islam lainnya adalah yang keluarga memang sedarah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun di dalam bab zakat, alur Rasul itu murni keluarga Rasul, keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi keluarga Rasulullah kita sebagaimana yang sering membaca di dalam salat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, itu harus kita buktikan dalam perilaku kita. Kita berikrar di dalam 5 kali salat kita. Bahkan di dalam tahiyat awal kita juga mengenal ada salawat, dan di tahiyat akhir kita menambahkan wa ala ali. Berikrar 5 kali di dalam salat untuk memohonkan rahmat bagi Rasul dan keluarganya. Itu harus kita buktikan dalam keseharian kita. Jangan sampai di dalam salat kita memuji keluarga Rasulullah, tapi di kenyataan kita memiliki hati yang tidak nyaman kepada keluarga Rasulullah. Itu termasuk penyakit yang harus diperangi. Karena banyak kadang orangnya baik, orangnya rajin beribadah, tapi dia punya hati yang tidak enak kepada keluarga Rasulullah. Dzurriyyatur Rasul, para habaib. Itu memang orang yang oleh Allah dipilih untuk mendapat kemuliaan itu. Kita tidak boleh hasud, kita tidak boleh iri. Itu memang pilihan dari Allah, keluarga Rasulullah. Sebagaimana Sayyidina Ali yang dipilih untuk menjadi datuk daripada mereka semua. Jadi sebelumnya Sayyidah Fatimah itu pernah dilamar oleh sahabat-sahabat besar lain, oleh Rasulullah semuanya ditolak, dan yang dipilih adalah Sayyidina Ali. Karena memang Sayyidina Ali yang dipilih untuk menjadi datuk daripada keturunannya, daripada para habaib. Dan selama para habaib ada, itu tidak akan ada kiamat. Selama masih ada habaib di dunia, itu kiamat tidak akan pernah terjadi. Jadi kiamat baru terjadi nanti setelah para habaib, Imam Mahdi dan setelahnya itu semuanya sudah habis, baru terjadi kiamat. Karena habaib dzurriyyatur Rasul dengan Al-Quran itu berjalan beriringan, tidak akan terpisah. Jadi kita mengenal di dalam hadis kitabillah wa sunnati, taraktu fikum amrayni in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abadan, kitabillah wa sunnati, atau kama qala Rasul, aku tinggalkan 2 hal kepada kalian, jika kalian berpegang teguh dengan 2 hal tersebut, kalian tidak akan tersesat di dalam kehidupannya, yaitu kitab Allah dan sunnahnya. Saya waktu itu hadir di majelisnya Habib Abu Bakar Al-Masyhur di kediaman guru daripada Habib Umar, Al-Habib Taufik, sekitar 3 tahun yang lalu. Beliau Al-Habib Abu Bakar Al-Masyhur mengatakan hadis itu memang sahih, tapi riwayat yang lebih sahih itu mengatakan kitabillah wa itrati ay ali baiti. Jadi riwayat yang lebih sahih adalah 2 hal itu apa? Kitab Allah yakni Al-Quran dan keluargaku, kata Rasulullah. Itu tidak akan terpisah. Jadi nanti setelah habaib tidak ada, itu bersamaan dengan Al-Quran tidak ada. Baru setelah itu terjadi kiamat. Wa ashabihi, dan sahabat-sahabat Rasul. Ini sebagai umat ahli sunnah wal jamaah, kita harus menghormati seluruh para sahabat. La tasubbu ashabi, kata Rasulullah, jangan sampai kalian mencaci sahabatku. Jangan sampai kalian mencaci sahabatku, sebab andai kata lau afaqtum mithla jabalin mithla uhudin dhahaban ma wasaltu ma balaghu mudda ahadihim wala nusayfahu, atau kama qala Rasul. Sebab andai kata kalian berinfak dengan emas seukuran gunung Uhud, maka pahalanya tidak akan sama dengan sedekah 1 umud dari para sahabat. Sebagian para ulama mengatakan Sayyidina Umar ibn Abdul Aziz itu dari tabi'in, bahkan tabi'un tabi'in, orang yang sangat dihormati dan sangat dimuliakan oleh Allah. Para ulama mengatakan andai kata Sayyidina Umar ibn Abdul Aziz
Itu khalifah yang ke-6 atau yang ke-7. Andai kata dibandingkan dengan sahabat Nabi, orang yang beriman yang hidup dengan Rasulullah, yang paling rendah itu tidak akan sampai kepada derajatnya. Bahkan jangankan dengan sahabatnya, dengan debu yang menempel di telapak kuda para sahabat yang dipakai berperang, itu masih lebih mulia debunya. Para wali yang paling tinggi, misalnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, jangan dibandingkan dengan para sahabat. Dengan debu yang menempel di kuda para sahabat, itu sudah kalah. Kenapa? Karena mereka berinteraksi langsung, hidup langsung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-mukhlisin as-sadiqin, al-mukhlisin as-sadiqin, yang mereka semua keluarga Rasul dan sahabat-sahabat Rasul adalah orang-orang yang ikhlas dan yang jujur. Wa 'alat tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin, dan semoga rahmat dan kasih Allah itu juga menimpa seluruh pengikut Rasul, pengikut alur Rasul, pengikut sahabat Rasul yang mengikutinya dengan kebenaran, kebaikan ila yaumiddin, hingga akhir masa nanti. Jadi rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala itu selalu kita mohonkan agar supaya bukan hanya kepada orang-orang terpilih saja, tapi orang-orang tabi'in yang ke belakang ila yaumiddin seperti kita semua, semoga juga mendapatkan rahmat dan kasih Allah Subhanahu wa taala itu. Dan itu memang yang dikehendaki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat pada malam Mi'raj, beliau sedang berada di mahallil munajat, di atas arash, yang mana tidak ada satu makhluk pun yang sampai kepada tempat itu. Bahkan malaikat Jibril oleh Rasulullah diajak, malaikat Jibril mencoba melangkah, itu sudah terbakar sayapnya. Tidak ada yang diizinkan, tapi Rasulullah itu sampai ke tempat itu bahkan dengan terompanya, dengan sendalnya. Makanya para habaib sering menggunakan simbol terompa itu, ada di kopiahnya, ada di sini, ala ra'sil kauni alat. Jadi terompa Rasulullah itu pernah menduduki seluruh keadaan ini. Bukan Rasulullahnya saja, terompanya itu pernah menaiki seluruh ciptaan Allah ini. Dan pada saat itu ketika Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan salam kepada Rasulullah yang kita baca di dalam tasyahud, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam keberkahan, penghormatan adalah bagimu wahai nabi, wahai rasul. Rasulullah saat menerima salam dari Allah, beliau berada di makom atau di momen yang paling mulia di dalam hidup beliau. Beliau tidak lupa kepada kita semua, bahkan kepada umatnya di akhir masa beliau mengatakan assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Bahasa kasarnya, ya Allah, salam dan keberkahan darimu janganlah hanya buat untukku saja, assalamu alayna, tapi juga untuk kita semua, ibadillahi shalihin, seluruh hamba-hamba Allah yang patuh kepada Allah. Jadi saat itu pula Rasulullah masih ingat kepada kita, masih ingat kepada umatnya, bahwa umatnya juga butuh rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin Isya sudah kurang berapa, Habib? Ini sudah kayak di radio ini, Habib. Iya sudah ini. Iya sudah. Akhir. Mungkin pembahasan pembukaan dari kitab An-Nasaihid Diniyah kita cukupkan sampai di sini, dan ini akan terus disambungkan di setiap kesempatan kami berkunjung ke tempat beliau. Semoga sama-sama mendapat barokah dari apa yang dibaca, dan barokah dari Al-Habib Umar tentunya, barokah dari pengarang penulis dari kitab ini Al-Imam Abdullah Alawi Al-Haddad, sehingga dengan keberkahan tersebut kita masih mendapat hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk tidak jauh dari jalan yang diajarkan dan dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabillahi taufik wal hidayah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.